Nana. Iya, gimana kabarnya nih Pak Ustadz pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Mbak Nana dan seluruh pendengar Mutiara Pagi diberikan kesehatan pula. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, terkait dengan topik kita pagi hari ini, sebelum kita membuka telepon ataupun juga WhatsApp ya Pak Ustadz dalam acara Mutiara Pagi, silakan untuk terlebih dahulu diberikan tausiahnya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Mbak Nana yang saya hormati dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Bandar Lampung dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita mengawali aktivitas pagi ini dengan menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, ma'unah yang masih kita terima sampai saat ini. Dan mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kita syukuri dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan juga meninggalkan semua yang dilarang Allah Ta'ala. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia sekali pagi ini Allah mengizinkan kita untuk bisa merajut silaturahim melalui kegiatan Mutiara Pagi yang diselenggarakan RRI Bandar Lampung. Dan pagi ini kita akan mengangkat satu tema, sebetulnya ini sudah sering juga dibahas, disampaikan dalam tablik-tablik, dalam ceramah-ceramah, yaitu tentang keutamaan salam dan perintah untuk menyebarluaskan. Saudara-saudaraku, terutama kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan secara singkat dan mudah-mudahan nanti akan bisa kita jadikan tema diskusi pagi ini. Pertama, tentang apa makna salam itu. Saya yakin di antara kita sudah biasa mengucapkan salam. Bagi seorang muslim ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebetulnya makna salam di dalam pengertian ini? Paling tidak, kalau saya merujuk kepada syarah kitab Riyadhus Shalihin pada bab 131 ya, di sana dikatakan bahwa salam itu bisa berarti keterbebasan dari setiap malapetaka dan perlindungan dari segala bentuk aib dan kekurangan. Ini saya ulangi, ini biar lebih terasa ya, kalau ketika menyampaikan salam, menjawab salam itu biar ada pesan. Makna salam itu artinya keterbebasan dari segala malapetaka dan perlindungan dari segala bentuk aib dan kekurangan. Luar biasa makna ini. Maka sering kita mendengar, bahkan di Al-Quran dikatakan, salah satu nama surga itu adalah Darussalam. Dari itu kan kampung, negeri. Salam ya sejahtera. Berarti Darussalam itu kalau kita maknai adalah negeri yang damai, yang sejahtera. Karena di dalam surga itu, atau di surga itu adalah tempat keselamatan dari segala macam malapetaka. Maka sekali dikatakan Darussalam, tempat yang damai, tempat yang sejahtera. Itu salah satu nama surga. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ketika kita mendengar kata salam, itu maksudnya adalah aman dari segala kejahatan dan terlindung dari peperangan. Jadi aman dari segala kejahatan dan terlindung dari segala bentuk peperangan. Nah, oleh karena itu, agama atau syariat Islam memerintahkan kepada kita sebagai umatnya ya, agar supaya menebarkan salam, menyampaikan salam dimanapun.
kecuali tentu di tempat-tempat yang tidak pantas ya. Ya. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-27 misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumahmu sehingga atau sebelum engkau meminta izin dan menyampaikan salam atau memberi salam kepada penghuninya. Nah, ini nanti silakan dibaca di Quran surat yang ke-24 atau surat An-Nur ayat yang ke-27. Ayat ini memberikan satu pengertian bahwa syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman tentunya ialah bahwa Allah memerintahkan supaya kita tidak sekali-kali memasuki satu rumah ya, kecuali ada dua yang kita lakukan. Pertama, diizinkan oleh penghuni rumah, dan yang kedua, setelah kita menyampaikan atau memberi salam. Kemudian berapa kali batasan kita menyampaikan salam? Maka di dalam syariat, kembali kepada ayat ini, yaitu maksimal 3 kali. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita, kemudian kita menyampaikan salam sekali, belum dijawab, 2 kali, belum dibuka juga, ketiga, terasa sepi, maka jangan dipaksakan, jangan masuk rumah. Ini etika, ini adalah syariat. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ini berangkat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Yusuf Abdillah bin Salam. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya ayuhan nas, afsus salam, wa ad'imut ta'am, wa sallul arham, wa sallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawahu Tirmidzi. Hai sekalian manusia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada seluruh manusia, utamanya kaum muslimin. Ya ayuhan nas, afsus salam. Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Wa ati'amut ta'am, dan berikanlah makan. Maksudnya memberi makan kepada fakir miskin atau orang-orang yang patut kita tolong. Wa sallul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Ya, wa sallu wan nasu niyam, dan salatlah kalian ketika manusia masih dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, saudaraku, hadis ini begitu terang, begitu jelas bahwa di antara sekian cara untuk mendapatkan anugerah al-jannah, di antaranya adalah memberi atau menyebarkan salam. Di samping kita memberi makan kepada fakir miskin, termasuk ketika kita menyambung silaturahim, dan juga orang-orang yang membiasakan qiyamul lail atau sholat malam. Sehingga jelaslah dari ayat An-Nur, ayat 27 surat An-Nur, dan dikuatkan dengan hadis ini bahwa betul, ternyata salam bagi seorang muslim utamanya sesuatu yang memberikan makna yang luar biasa. Bukan sekedar sebagai ya pantas-pantas ketika kita berjumpa dengan saudara kita, tetapi di situ memuat pesan-pesan yang sangat agung. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, kapan perintah salam itu pertama disyariatkan? Ini yang harus diketahui oleh sebagian, bukan sebagian, oleh seluruh manusia atau kaum muslimin, agar supaya kita nanti tidak rancu di dalam mengucapkan salam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perintah menyampaikan salam itu justru Allah perintahkan pertama kali
ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Adam. Jadi bukan karangan-karangan reka-reka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari semenjak Nabi Adam. Dari mana kita tahu? Coba kita kembali kepada sebuah hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Lamma khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam qala idhab fasallim ala ulaik nafari minal malaikah julusun fastami ma yuhibbunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyataka faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah fazaduhu wa rahmatullah. Hadis rawahu muttafaq alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa kata Rasulullah? Setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka Allah berfirman kepada Adam, "Hai Adam, pergi dan ucapkan salam kepada mereka." Maksudnya mereka ini adalah para malaikat-malaikat Allah yang diceritakan ketika itu nafari minal malaikati julusun. Jadi malaikat sedang duduk-duduk gitu. Hai Adam, pergi dan ucapkan salam kepada mereka, yaitu kepada malaikat-malaikatku yang sedang duduk. Kemudian dengarkan jawaban salam yang mereka berikan kepadamu. Maksudnya, ya Adam, kamu datangi itu malaikat, ucapkan salam, dan kamu dengarkan apa jawaban salam atas mereka. Karena sesungguhnya, jawaban itu merupakan salam penghormatan bagimu dan juga kepada anak keturunanmu. Ini luar biasa ini. Nah, setelah itu kemudian Adam berkata, setelah menjumpai malaikat tadi berkata, Assalamualaikum, kata Adam. Maka para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Dengan demikian mereka menambahkan warahmatullah. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, asal muasal bacaan Assalamualaikum itu sesungguhnya pertama kali terjadi ketika Adam alaihissalam menyampaikan salam kepada malaikat-malaikat Allah atas perintah Allah. Dan jawaban warahmatullahi wabarakatuh itu adalah jawaban malaikat-malaikat Allah ketika menerima salam dari Adam. Ini menggambarkan betapa luhurnya kalimat salam itu. Karena itu kalau hari ini ada yang memain-mainkan ucapan salam, bahkan ada yang mengaburkan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disandingkan dengan salam-salam yang lain, ini sungguh kalau menurut hemat kami sesuatu yang justru mengaburkan sekaligus menistakan salam yang mulia ini. Nah, karena itu kita minta kepada kaum muslimin mengajak, mari kita jaga nilai-nilai kesakralan kalimat salam ini, bukan sekedar untuk bagaimana kita biar dibilang orang yang baik di mata manusia, tidak. Tapi bagaimana salam ini ditempatkan pada proporsi yang tepat, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di dalam dalil ayat dan hadis tadi. Nah, kemudian yang keempat yang perlu kita sampaikan, bagaimana cara mengucapkan salam. Saudara-saudaraku, biar nanti tidak terjadi kesalahan ya, cara mengucapkan salam. Cara mengucapkan salam yang benar itu memang ada 3 cara. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Imam Abu Dawud. Ketika suatu saat ada sahabat yang datang menghadap Nabi, kemudian sahabat itu menyampaikan Assalamualaikum. Maka Nabi menjawab salam itu, kemudian Nabi mengatakan 10. Yang kedua datang sahabat yang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab. Setelah itu Nabi mengatakan 20. Kemudian datang sahabat yang ketiga mengucapkan juga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Nabi menjawab, kemudian Nabi menjawab 30. Apa maksudnya?
ternyata cara mengucapkan salam itu ada 3 model. Nah, pertama yang paling singkat, Assalamualaikum. Tapi pahalanya isyurun, hanya 10. Iya, kualitas derajat pahalanya cuma 10. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Pahalanya berapa? 20 derajat. Nah, kalau ingin mendapatkan derajat pahala yang sempurna, maka salamnya dilengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi tiga-tiganya boleh cara kita mengucapkan. Hanya saja ketika kita ingin mendapatkan fadilah yang lebih bagus, tentu kita memilih pahala yang lebih sempurna, yaitu ketika kita berjumpa dengan kawan, baik itu yang kita kenal maupun tidak nih ya, kita diperintahkan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tuntunan salam. Karena itu sekali lagi termasuk, mohon maaf Mbak Nana ya, ini siapapun kawan-kawan, kalau menyapa kita, pertama jangan menggunakan salam-salam lain. Jadi pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalimat-kalimat berikutnya itu tidak terlalu penting. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan salam seperti sekarang yang kita kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Kemudian apa itu? Namo Buddhaya. Kemudian Santi Sati Om. Wah, ini sudah rancu ini. Kalau kembali kepada kajian ini sudah nggak masuk ini. Itu kalau dalam bahasa ayat namanya talbisul haqqu bil batil. Mencampur antara yang hak dengan yang batil. Jadi mari kita kembali kepada kaidah-kaidah dasar yang memang sudah disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, barangkali ini dulu sebagai satu pancingan diskusi hari ini. Tentu masih banyak nanti kaidah-kaidah yang perlu kita pahami seputar salam, agar kita di era seperti ini, di akhir zaman seperti ini tidak tidak merendahkan kalimat salam itu. Tidak menyalahartikan, tidak salah menempatkan gitu. Karena demi Allah, tidak ada satu aturan yang lebih pas kecuali aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira untuk sementara ini dulu Mbak Nana, dan kita tunggu barangkali ada yang ingin mengoreksi, menambah, mungkin juga ingin memberikan tanggapan. Dengan senang hati, saya yang fakir ini sangat berterima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz, sudah banyak sekali nih WhatsApp yang sudah ikut bergabung, ingin bertanya mungkin untuk pagi hari ini, dan juga telepon juga sudah mulai ikut bergabung. Kita coba dulu respon pendengar kita melalui telepon ya Pak Ustadz. Siap. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Apin dari ya. Kanipuro. Oke, Apin, silahkan pertanyaannya untuk Pak Ustadz Apin. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin. Ya, sehat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Amin, Ini amin. berkaitan dengan salam Pak Ustadz ya. Iya. Terkadang orang itu salah kaprah Pak Ustadz. Biasanya salam itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terkadang gini, kalau kita jumpa sama teman, halo bro lah, itu kan nggak benar Pak Ustadz ya. Sangat salah. Sama saya gini Pak Ustadz, saya punya langganan tukang kelapa. Dia teriak-teriak Pak Ustadz. Nah, saya keluar. Ini mohon maaf kalau salah dibenarkan Pak Ustadz ya. Nah, saya bilang gini, kamu itu masuk kampung orang yang sopan, jangan teriak-teriak. Kamu orang Islam apa orang murtad gitu. Nah, mohon penjelasan apakah salah saya Pak Ustadz ya? Mohon penjelasan Pak. Saya negor gitu salah apa enggak Pak Ustadz? Iya. Penjelasannya Pak Ustadz ya. Terima kasih Mbak Nana, Pak Ustadz ya. Saya selalu sekali saudara tetap saudara, sekali mereka tetap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Apin. Jadi bagaimana, apakah langkah saya itu salah ketika memberi ngomong seperti itu? Sebetulnya nggak salah, tapi kurang tepat itu. Kurang tepatnya bagaimana cara menjelaskannya, cara meluruskannya. Ya, memang bukan sekali dua, bahkan termasuk saya pun juga seperti itu. Misalnya ada orang datang ngantar undangan, ngantar apa gitu ya. Assalamualaikum. Kita udah
baru siap-siap salam udah kayak mau perang itu. Kadang-kadang bikin emosi juga, tapi nggak boleh kita. Tentu kita kasih tahu yang baik, Mas, saudaraku, kalau menyampaikan salam yang santun. Ya, terus kita ajari itu bagaimana cara mengucapkan salam yang benar dan etikanya bagaimana. Itu kalau kembali kepada Quran surat An-Nur, kalau tadi kan ayat 27, sekarang yang ayat yang ke-61 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza dakhaltum buyutan ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Ya, silahkan nanti Mas Apin buka ya di Quran surat An-Nur ya, surat yang ke-24 ayatnya yang ke-61. Nanti silahkan ada ayat bunyinya gini, fa idza dakhaltum buyutan ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Apabila kamu memasuki rumah-rumahmu atau rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Artinya memberi salam yang bagus, yang juga kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Jadi ada adabnya, walaupun kalimat bacaan salam itu sesuatu yang mulia, tapi kalau diucapkan dengan kasar juga akhirnya tidak nyambung. Assalamualaikum, itu juga kurang etis. Ya, dilupakan dengan bagus. Bagaimana Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain, misalnya gini, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suara atau salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Ini memberikan dua pengertian. Satu, kepada yang mengucapkan salam hendaknya mengucapkannya dengan baik, yaitu dengan adab, dan yang menjawab salam itu diperintahkan wajib menjawab salam. Kalau tidak bisa menjawab dengan tamam sempurna, maka sepadan. Misalnya, Assalamualaikum, boleh dijawab Waalaikumsalam. Ini sepadan. Tapi kalau ingin memberikan yang lebih bagus, kata ayat ini, lebih sempurnakan. Ketika orang mengatakan Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah, Mas Apin, cara Anda meluruskan saudara kita saat teriak-teriak mengucapkan salam itu perlu diperbaiki. Ya, memberi penjelasannya boleh, tapi cara menjelaskannya yang perlu dilembutkan. Karena apa? Agama ini kan mengajarkan salam juga, mengajarkan keselamatan. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang baik, tapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak santun, malah bisa salah paham. Saya kira demikian, Mas Apin, Mbak Nana. Oke. Baik, kita langsung lagi respon pendengar melalui telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Baik, Topan dari Kota Karang ya? Enggak. Baik, silakan pertanyaannya, Topan. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat Mas Topan. Ya, amin. Ini mau bertanya juga tentang sikap ataupun misalkan kita salah nggak, Pak Ustadz, sebagai yang muda mengingatkan yang tua dia ibaratnya tidak sopan ataupun tidak mengucapkan kurma, nggak mengucapkan assalamualaikum apa, ataupun dia itu ibaratnya kurang baik lah, tapi dia udah ujung lah gitu, tapi kita yang muda ngingetin dia tapi dia tersinggung. Jadi aku menyikapin orang kayak gitu tuh harus gimana, Pak Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cara menyikapi orang yang lebih tua gimana gitu, dengan cara yang lebih sopan mungkin, Pak Ustadz. Baik. Ya, ini terkait dengan adab nih ya, Mas Topan, Mbak Nana ya. Iya. Prinsipnya kan kalau kembali kepada ayat itu kan prinsip nasihat menasihati itu sangat diperintahkan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Jadi salinglah kalian nasihat menasihati dalam kebenaran dan dengan cara yang sabar. Nah, sekarang ada kasus nih. Kita posisinya muda. Sementara ada yang lebih tua dari kita tapi cara perilakunya tidak pas. Mungkin dalam ucapan, dalam tindakan. Pertanyaannya bagaimana cara kita mengingatkannya?
Mas Topan, agama ini akhlak. Agama ini mengajarkan adab. Kalau di dalam salah satu hadis wa waqqara saghiruhum kabirahum. Hendaknya yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Ini prinsip dasar. Kemudian cara kita menasihati saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita, tentu tidak sama ketika kita menasihati orang-orang yang di bawah umur kita. Caranya dengan santun, ambil waktu time yang tepat, ya memasukkan ilmu kita dengan cara yang halus. Karena ini beda, nanti biar tidak terjadi salah paham. Meskipun ada kaidah kulil haq walau kana muran, benar katakan yang hak walaupun pahit, tetapi itu kan menggunakan metode, bukan etika, bukan metode. Misalnya saya atau Mas Topan mengingatkan orang tua kita yang salah. Tentu tidak bisa kita langsung sampaikan di saat itu dengan nada yang tinggi, tidak. Kita ngambil posisi time yang tepat. Mungkin kita sambil ngopi ya atau ngeteh kan gitu ya. Terus kita ceritakan tentang ilmu agama, kemudian masuk kepada tema kan gitu. Ini metode namanya. Jadi intinya silahkan. Karena prinsip watawasobil haq itu bukan tidak harus dari yang tua ke yang muda, enggak. Yang muda kepada yang tua juga penting gitu. Bahkan ini harus dibudayakan ya, jangan sampai orang-orang tua merasa alergi ketika diluruskan atau dibetulkan oleh anak-anak muda kan gitu. Cuma yang perlu kita budayakan adalah membangun adab atau etika. Kepada siapa kita menyampaikan nasihat ini, tentu sekali lagi tidak sama kalau kita kepada anak kita dengan orang tua kita, tentu berbeda walaupun misinya sama, yaitu untuk mengajak kepada kebenaran. Nanti di Quran surat Al-Isra misalnya di ayat 24 pun kita supaya menggunakan kalimat yang lemah lembut. Demikian Mas Topan, Mbak Nana. Baik. Pak Ustadz, kita coba dulu bacakan WhatsApp nih yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengusahakan salam sampai bagaimana kita mengucapkan salam sampai 3 kali tetapi tidak ada jawaban dari orang tersebut. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak menjawab salam tersebut? Dari Yulianto di PSBW Garuntang. Iya. Terima kasih. Bagaimana kalau kita mengucapkan salam, sudah 3 kali salam tidak dijawab? Hukumnya bagaimana? Jadi harus dipisah. Bagi yang mengucapkan salam, ini kan harus dilihat kondisinya. Kita ini mengucapkan salam ketika berkunjung ke rumah, atau ketika di majelis, di tempat yang terbuka gitu. Atau misalnya kita sedang ada pertemuan, kan jelas orangnya kelihatan tuh. Kita di atas podium kemudian menyampaikan salam. Tapi ada juga kan orang datang ke rumah, rumahnya tidak terbuka atau pintunya tertutup mengucapkan salam. Ini beda. Kalau kita datang ke rumah seseorang yang rumah itu tertutup atau mungkin terbuka, tetapi kita ketika menyampaikan salam sekali tidak direspon, kedua tidak direspon, ketiga tidak direspon, ya udah selesai, pulang kita. Kenapa? Kita harus husnudzon, barangkali tuan rumah itu pertama memang nggak mendengar karena tertidur, atau kemungkinan ada hajat yang tidak bisa kita ganggu. Dan kita tidak boleh memaksakan diri sampai gedor-gedor pintu. Karena yang kita ucapkan salam tidak terlihat. Berdosakah yang itu? Enggak berdosa. Itu. Yang kedua, kalau kita menyampaikan salam kepada majelis yang memang kita lihat, sekali salam nggak dijawab, kedua nggak dijawab, ketiga, itu yang salah bukan kita. Yang kena dosa adalah yang tidak menjawab salam. Karena kaidahnya adalah mengucapkan salam itu sebetulnya sunnah dan menjawab salam itu adalah wajib. Tapi jangan dipahami sunnah itu cuma sunnah, besok nggak usah ngucapin salam, nggak apa-apa. Oh, salah. Artinya sunnah itu adalah perkara-perkara yang sangat dianjurkan oleh Rabb kita, Allah Ta'ala, dan panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kalau sudah kita menyampaikan salam tetapi tidak dijawab salam kita padahal mereka mendengar, maka yang berdosa adalah mereka yang tidak menjawab salam. Maka pastikan saudaraku dalam majelis-majelis pertemuan,
Sebelum Anda ngomong macam-macam, baca salam dan jawablah salam. Ketika Anda mungkin sedang memegang minuman, mau minum, taruh dulu minuman itu sampai Anda lengkap menjawab salam. Bagaimana kita tidak menjawab salam ketika kalimat ini mengandung keberkahan? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau diterjemahkan, semoga salam dan sejahtera senantiasa melimpahkan atau terlimpah kepada kalian. Demikian juga rahmat dan berkah dari Allah. Coba. Doa luar biasa itu. Nah, demikian Ustadz jawaban saya. Baik, Pak Ustadz, ini selanjutnya juga kita kembali bacakan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, sekarang ini banyak pejabat muslim kalau berpidato mengucapkan salamnya semua agama. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Astu, Mano Budayo, salam kebajikan. Bagaimana menyikapi hal ini Pak Ustadz, dari Pak Mujiman di Kalianda? Terima kasih ini Pak Mujiman dari Kalianda. Ya, inilah yang mungkin menjadi perhatian kita semua, terutama saudara-saudaraku umat Islam yang masih cinta kepada agamanya, yang masih memiliki ghirah. Ghirah itu kecemburuan terhadap agamanya. Jangan kita melakukan sesuatu yang menurut kita baik dan benar, tetapi sesungguhnya menurut Allah dan Rasul salah. Termasuk dalam ucapan salam. Betul Pak Mujiman, di berbagai acara, terutama yang di situ hadir para pejabat, itu salamnya itu sekarang mungkin dikatakan dengan salam lintas agama ya. Karena di Indonesia ini ada macam-macam agama, maka ketika salam kita semuanya kita libatkan. Nah, saya berpesan, saya menjawab begini. Orang Islam yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia sambung salam sejahtera atau